sampai di ayat yang ke-1 dari surat Al-Tariq. Ini juga surat Makkiyah, ayatnya ada 17. Kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sama'i wat-tariq, dan demi langit dan yang datang pada malam hari. Apa yang datang pada malam hari? Apa yang menjaga? Di sini sebutkan wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apa yang menjaga pada malam hari? Mutsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Jadi Allah menjadikan alam semesta ini ada gunanya semua. Ada gunanya semua. Kenapa bintang itu ditaruh di gugusan dengan titik koordinat rasi bintang ini? Kenapa matahari ditaruh di tempat yang di situ? Kenapa ada manfaatnya semua. Semuanya ada fungsi yang sudah dituliskan oleh. Jadi di dalam surat Ali Imran itu disebutkan, coba zaman buka ya, dalam surat Ali Imran ayat 190 191. Di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian siang dan malam itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang ulul albab. Nah, ya. Jadi untuk orang-orang yang ulul albab. Siapa orang-orang yang ulul albab itu? Yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang yang mengingat Allah ketika duduk, berbaring dan berdiri. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan orang yang selalu bertafakur, selalu berpikir, merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Sambil mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia, kata Allah. Dengan sia-sia. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Termasuk pergiliran siang dan malam, penciptaan langit dan bumi yang di dalamnya ada al-buruj, ada bintang yang tadi disebut an-najmu tsaqib. An-najmu yaitu bintang as-saqib yang bersinar tajam. Tidak ada yang sia-sia. Gitu. Jadi pada titik ini itu kita harus selalu bisa melihat di sekeliling kita, ya. Saya mengajak ini itu dengan rasa bersyukur, ya. Dengan rasa bersyukur. Karena di mana ada kehendak, insya Allah di situ ketika kita niatkan dengan kuat, dengan niat yang ikhlas sambil meminta ridho Allah, kerja keras, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Insya Allah dikabulkan Allah. Jadi itu dalam hal urusan dunia sekalipun. Misalnya ini Afi.
Ya, jadi itu. Makanya saya berpikir bahwa setiap ciptaan Allah itu pasti ada manfaatnya, pasti ada fungsinya, pasti ada niat dan maksud kenapa Allah menciptakan itu. Kadang kita berpikir ya, misalnya kayak kupu-kupu gitu ya. Kita melihat kupu-kupu gitu. Itu kalau kita lihat itu sebenarnya fungsinya apa sih? Kupu-kupu itu. Belum lagi kalau kita lihat, oke, kupu-kupu fungsinya ini misalnya. Tetapi untuk kupu-kupu jenis ini fungsinya apa? Kupu-kupu kan ratusan, bahkan mungkin ribuan ya jenis kupu-kupunya. Kita juga tidak tahu semua jenis itu fungsinya apa, tidak tahu. Padahal ada fungsinya. Nah ini dikasih tahu contoh Allah yang paling besar. Yang besar apa? Bintang. Bintang. Biar tahu apa fungsinya. Ternyata di dalam ayat ini, fungsi bintang itu adalah apa? An-najmu tsaqib, bintang yang bersinar tajam itu adalah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap orang pasti ada penjaganya. Ya. Ini kemudian Allah juga ingin memberi apa? Sinyal kepada kita bahwa manusia itu pasti ada penjaganya. Nah, ini yang kadang orang mengira ada yang nyebutnya korin dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya lebih kepada ayat yang sering sudah kita sadari bersama. Ya, coba dibuka surat Qaf. Surat Qaf. Surat Qaf ayat 18. Coba dibuka surat Qaf ayat 18. Sudah ketemu? Enggak, dilihat. Surat Qaf ayat 18. Sudah ketemu, silakan dibaca. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Shadaqallahul adzim. Ya. Itu Nah, di ayat itu jelas bahwa dari sisi saja kita itu dikasih penjaga sama Allah, kanan kiri kita. Ini apa? Mayal fidu. Nah, kalimatnya apa? Mayal fidu min qawli illa ladaihi raqibun atidun. Jadi tidak ada satu ucapan, perkataan, perbuatan yang tidak dijaga, yang tidak dilihat, yang tidak diawasi atau dicatat oleh para malaikat. Nah, jadi kita benar-benar harus melihat bagaimana catatan amal kita, bagaimana perilaku kita, bahwa ini ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, itu benar-benar harus dicamkan betul. Ya, bahwa Allah menginginkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang tadi itu, orang-orang yang berpikir secara cerdas, lugas. Itu disebutkan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid dan fal yang duril insanu mimma khuliq. Manusia diperintah Allah untuk memperhatikan kamu itu loh, lihat dari apa kamu diciptakan itu. Dari apa? Nah, ini dulu. Makanya yang sering biasanya Pak Guru Mukhtar ngajarin kita melalui satu contoh, beliau ngambil
air lalu dituangkan ke dalam telapak tangannya, ya. Lalu beliau mengatakan, coba toh lihat dari apa? Dari air setetes ini loh, yang warnanya cuma putih ini loh, yang baunya, warnanya, bentuknya sama seperti ini. Itu yang kemudian jadi mimba ini yang kemudian yakhruju, kata Allah, fal yang insanu mimma khuliqa mimma indafiq, dari diciptakan dari air mani yang terpancar. Jadi dari air mani yang putih tadi itu, yang bening atau yang itu tersimpan min yakhruju min baini sulbi wa taraib. Tersimpan di dalam sulbi wa taraib, di dalam tulang punggung dan tulang dada. Jadi yang sering saya sampaikan ada, kalau susunan tulang manusia itu ada tulang belakang dan tulang bawah. Jadi antara tulang rusuk itu, kalau di dalam ilmu anatomi tubuh itu ada satu tempat yang disebut cangkang gitu ya. Dari situ yang memancar dari tulang sulbi wa taraib, tulang darah, kemudian memancar ke rahim ibu. Air mani yang putih biasa tadi, yang dimanapun warna bentuknya sama tadi, ternyata atas kuasa Allah memancar dari tulang sulbi, tulang rusuk laki-laki, lalu masuk ke rahim ibu. Ya, kemudian di rahim ibu selama 9 bulan, begitu. Atas proses engineering canggih yang hanya Allah yang tahu bagaimana cara, metode, dan sistematikanya, hanya Allah yang tahu. Maka ketika lahir di Jerman, Eropa sana, jadi keluar kulitnya putih bule. Ketika lahir di Afrika, air mani yang sama, jadi hitam gelap sampai biru. Nah, ketika lahir di Indonesia kebanyakan ya, di Lamongan, kalau ya saya tadi juga sempat ngobrol dengan calon pewakaf atau pewakaf yang dari Bulukumba. Kalau lahir di Bulukumba, apalagi kalau lahir di daerah Ngawi, Madiun, ya begini ini udah coklat gini, meskipun kadang merasa putih, coklat wes gini ini. Atas kuasa Allah. Kalau lahir di Jerman jadi mancung, kalau lahir di Afrika mekrok, kalau lahir di Indonesia mancung tapi ke dalam, atas kuasa Allah. Jadi syu'ubau wa qabail, jadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Udah gitu nanti bahasanya macam-macam. Kalau yang tadi barusan saya kunjungi di Sulawesi Selatan, Bulukumba itu, bahasanya itu Bugis Konjo. Bugis Konjo. Lalu yang Mbak Uni sama Mbak Yuni, Mas Darmanto ini yang ngantar saya ini, itu bahasa Jeneponto, ya. Bahasa Makassar. Beda lagi itu sudah. Itu. Betapa kuasanya Allah. Nah, ini yang harusnya menjadi bahan pelajaran kita, bahan pelajaran untuk ya Allah, betapa kuasanya Engkau ya Allah, ya, yang hanya dari setetes air mani, tapi atas kuasa Allah begitu banyak macam-macamnya kulit, warna, sipit mata, bentuk hidung, bentuk wajah, iya kan? Macam-macam, sampai tinggi pendeknya dan lain sebagainya. Dan itu semata-mata hanya karena kuasa Allah yang tadi kita baca di dalam surat Ali Imran tadi, bahwa inna sesungguhnya fi khalqis samawati wal ard,
di dalam penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, dan bergilirannya malam dan siang. Itulah ayatin. Ada benar-benar tanda-tanda. Tanda apa? Tanda kebesaran Allah. Tapi orang yang bisa melihat tanda kebesaran Allah itu hanya liulil albab. Hanya untuk orang ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang berpikir. Siapa yang berpikir? Ayat selanjutnya. Tadi ya, ayat selanjutnya apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Yaitu orang-orang yang berdiri ketika berdiri, mengingat Allah saat berdiri, wa qu'udan, dan saat duduk, wa ala junubihim, dan saat berbaring. Gitu kan? Itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mentafakkurkan. Apa tafakur itu? Kalau tafakur itu otak, kalau yadakaru itu hati. Ini pakai otak dan hati. Jadi kalau tadi yadkurunallaha, tadi kan pakai kalimatnya zikron itu. Kalau zikron hati itu pakai nurani, pakai hati. Lalu ditambahi sama Allah, tidak hanya hati, juga wa yatafakkaruna, memikirkan. Ini pakai logika nih, pakai otak. Nah, makanya tadi sama tak ajak, selain berzikir atas kekuasaan Allah, salat kiaman berdiri, waqudan duduk, wala junubim, dan berbaring, artinya saat apapun duduk, berdiri, berbaring ingat Allah, itu juga wa yatafakkarun, dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan di dalam penciptaan langit dan bumi, mulai dari yang tadi itu. Coba nanti setelah ngaji ini, sampean keluar rumah, lalu coba cermati warna daun. Cermati warna daun. Warna daun itu hijau, tapi hijaunya nggak sama semua. Ada yang hijau tua, ada yang hijau muda, nggak sama itu. Semua warna itu nggak sama. Padahal hijau. Belum yang kuning, belum yang merah, belum yang biru. Banyak, ada daun warna biru banyak. Itu pasti ada manfaatnya semua. Likulli syai'in hikmah. Dalam setiap sesuatu pasti ada hikmahnya. Loh. Itu loh. Jadi akhirnya kita itu enggak. Terus nanti sama lihat keluar, ada semut, ada tokek, ada cicak. Itu ngapain diciptakan Allah itu mereka itu? Nanti ada, kalau ayam sampean tahu ya manfaatnya ayam. Buat apa? Ayam goreng. Kayak Ipin Upin teman. Taunya ayam goreng. saya mau tanya, sekarang yang ada dalam pikiran saya dan sampean, wis ngaku ya, jujur-jujuran aja. Yang paling manfaat ini kan dalam otak kita itu apa sih sekarang? Yang paling manfaat? Ayo coba. Ayo. Mani, Gus. Mani. Kalau mani. Kalau orang Jawa bilang duit. Jadi wiritannya itu wiritan. Duit. Wiritannya itu ya. Ya Allah, subhanallah. Padahal Allah itu memerintahkan kita itu mencermati segala yang ada di langit dan di bumi ini dalam setiap penciptaannya. Ya Allah. Jadi kita itu akhirnya apa dulu? Ketika menjadi orang ulul albab itu kita akan kemudian takjub sama Allah gitu loh. Nah itu yang akan memunculkan sebutan Asmaul Husna. Jadi gini dulu. Kenapa sampai ada Asmaul Husna? 99 nama itu kenapa sih? Itu karena ekspresi dari rasa kagum, rasa cinta, rasa takjub, rasa merasa diri sangat kecil, tidak ada apa-apa dibanding di hadapan Allah oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saking ulul albabnya beliau itu sampai muncul 99 nama itu. Yang maha ini, yang maha indah, yang maha membuat, yang maha awal, yang maha akhir, yang maha menciptakan, yang maha melihat, yang maha mengawasi, yang maha lembut. Itu tuh kayak misalnya kita itu ya, manusia biasa, lalu mencintai seseorang perempuan, ya, mencintai, atau perempuan mencintai laki-laki. Kalau mencintai laki-laki, si perempuan mesti akan bilang gini, engkaulah
penjagaku, engkaulah sandaran hidupku, kan gitu. Engkaulah apalagi biasanya apa yang orang yang lagi kasmaran itu loh, apalagi engkaulah matahariku. Nah, sing lanang juga begitu ngomongnya sama perempuan, engkaulah rembulanku. Waduh, apa itu wes, padahal engkaulah cahaya hidupku, engkaulah wanita tercantik hidupku, engkaulah nama terindah dalam pikiranku. Jenenge Markona. Tapi dia punya nama segitu banyak. Yang laki juga gitu tadi. Engkaulah pangeranku, engkaulah raja di dalam kerajaan cintaku. Itu adalah ekspresi dari cintanya. Engkaulah sang-sang. Itu kan nama-nama itu. Lah, Nabi Muhammad SAW itu karena saking gandung cinta kagumnya kepada Allah, karena selalu memikirkan kebesaran keagungan penciptaan Allah, maka muncullah nama-nama yang maha-maha tadi sebagai ekspresi cinta, sebagai ekspresi kekaguman. Karena sudah menjadi ulul dalam surat yang kita tentang kehebatan, kemaha menciptanya anatomi struktur tubuh. Saya kemarin baru dapat, tapi insya Allah besok lah. Sekarang saya di jalan ini sinyalnya agak biar bet. Saya ingin tunjukkan besok tentang proses manusia atau ibu ketika menyusui anaknya. Itu ternyata ada proses canggih luar biasa itu. Jadi proses seorang bayi sedang menyusu ibunya, itu ternyata tidak hanya sekedar bayi ngemut lalu kemudian keluar air susu ibu, enggak. Ternyata ada proses mulai dari konstruksi yang ada di payudara ibu sampai kemudian otak itu ternyata mengeluarkan kayak semacam getaran-getaran elektrik yang kemudian itu nyambung ke otak si bayi. Kemudian dari bayi mengeluarkan air liur itu menyentuh terhadap air susu ibu itu lalu mengalirkan kembali getaran itu ke dalam dada ibu. Ternyata ada jutaan sistem yang sedang berjalan ketika proses yang sederhana anak menyusui ibu. Nah, itu dari sisi itu saja, dulur. Itu kita sudah harusnya subhanallah. Belum lagi tentang penciptaan manusia yang tadi itu. Seolah-olah simpel. Hanya apa? Yakhruju mim baini sulbi wat tara'ib. Hanya keluar dari tetes air mani yang memancar dari tulang sulbi, tulang dada tadi, tulang punggung, masuk ke rahim ibu. Tapi ternyata di luar itu, kalau diteliti, prosesnya luar biasa. Dan tidak bisa ditiru. Tidak bisa. Unimitable itu. Tidak bisa ditiru. Gitu loh. Nah, itu juga penting untuk kita pikirkan, kita pelajari, untuk menumbuhkan dan menguatkan keimanan kita. Bukan hanya duit yang terpenting itu dulu. Ya Allah. Ini loh, jadi kalau kita itu berpikir tentang Allah, tentang alam semesta ini, itu kita akan jadi orang yang ulul albab tadi. Ulul albab itu orang-orangnya itu. Yadhkurunallaha qiyaman, ketika berdiri. Zikir itu dalam hati, dan yatafakkar, tafakkar itu pakai pikiran, pakai otak, pakai logika. Jadi antara otak dan hati, antara logika dan nurani, itu harus nyambung. Jangan dipikir satu-satu. Ada orang yang hanya pakai hati aja, tapi logikanya diamuk aja, enggak nyambung. Ada yang pakai logika aja, nggak pakai nurani, nggak pakai hati, ya jadinya buta, nggak karu-karuan gitu. Maka Islam dalam surat Ali Imran ayat 190, ayat 191 tadi, secara luar biasa hebat mengajari kita untuk ya bertafakur, ya berzikir, gitu. Jadi ya tafakkaru juga ya zakaru, ya kuruna. Ya dulu ya. Jadi ciptaan itu manusia itu hanyalah dari setetes air mani. Apa? Setetes air mani.
yang hina, dalam ayat lain disebut mimma immahin. Kalau di situ tadi mimma intafik, air yang memancar. Tapi dari ayat lain ada mimma immahin, air yang hina. Kalau dalam surat Yasin disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Manusia tidak melihat dia diciptakan dari apa? Kok kemudian dari air yang memancar. Di sini min nutfatin, hanya dari setetes nutfah. Kok kemudian fa idza huwa khasimun mubin, kemudian dia jadi penantang Allah. Nah, ini menjadi dari air mani yang hina kok ketika sudah jadi orang, sudah jadi apalagi punya pangkat jabatan, panggilan strata sosial, panggil Gus, panggil Yai, panggil Ustadz, panggil pendeta, panggil pastor, jenderal, kopral, presiden, kepala desa, Gus, sarjana, doktor. Lah kok terus kemudian menjadikan orang merasa sopo siro sopo ingsun ni, dada gua mana dada lu. Kamu nggak kenal gue ya? Oh, siapa? Kamu tahu nggak saya siapa? Ya enggak tahu bu siapa kamu. Ya kan? Kamu tahu siapa saya? Loh, dia sendiri kok tanya dirinya sendiri itu gimana? Tahu siapa saya kamu? Loh, ya, loh, itu namanya apa? Lupa diri. Loh, orang yang tanya gitu. Kamu tahu siapa saya? Berarti kan dia siapa? Lupa toh. Nah, itulah makanya ada sebutan lupa diri, karena dia menanyakan, kamu tahu siapa saya? Berarti dia lupa diri. Jadi ada sebutan lupa diri itu karena seringnya kayak gitu. Kamu tahu siapa saya? Enggak. Namun dirinya sendiri aja nggak tahu kok nanya orang lain, ya kan? Nah, makanya itu kembali kepada fal yang turil insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia melihat dari apa dia diciptakan itu. Jangan sombong-sombong. Jangan adigang, adigung, adiguno. Ya dulu ya. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca artikel tentang bintang yang mengetuk itu Gus, yang ditemukan oleh astronot Cina, yang mana itu merupakan salah satu bentuk kebenaran Allah, kebenaran Al-Quran dan kebesaran Allah. Apunten, pripun Gus? Monggo, gimana? Bintang yang mengetuk. Jadi, dan kalau nggak salah atau itu juga berarti bintang yang mengetuk. Apunten. Gimana Mas Ayu? Oh iya. Mengetuk Allah alam, katanya ada ketukan yang hanya bisa didengarkan oleh teleskop paling canggih. Ya, tapi wallahu alam itu seperti apa? Ada di bahasan, kalau masalah udah pernah kita bahas juga di sini. Bintang itu memang diciptakan Allah kayak semacam penanda gitu ya, yang bisa mengetuk dari, jadi ada suara ketukan, tapi dia juga menjadi penanda titik koordinat. Yaitu satu di antara kebesaran Allah, satu di antara kekuasaan Allah. Yang juga patut kita jadikan apa semacam ini loh kekuasaan Allah. Dan banyak lagi Mas Wahyu selain itu, banyak lagi yang masih apa terjelaskan bahkan oleh ilmu pengetahuan. Silakan lagi, ada lagi? Monggo, ada yang mau ditanyakan silakan, tidak apa-apa. Sambil menemani perjalanan saya ini ngejar pesawat ini, ngebut Mas Darmanto ini. Kenapa? Karena saya kemarin berangkat dari Denpasar itu siang sekitar jam 3, jam 2. Nyampe di Bandara Makassar, sebenarnya saya sudah pesen travel, tapi ternyata pas mau berangkat naik pesawat, ini ada Mas Darmanto sama istri, sama Mbak Uni. Mas Darmanto itu
santri yang dulu pernah pondok di Mabes, sekarang itu jadi bos pentol bakso di sini Puntu, memohon-mohon agar bisa diperbolehkan menjemput. Ya, saya perbolehkanlah. Mungkin dia sedang ingin menampakkan hasilnya bekerja di sini. Ternyata hasilnya adalah kios warung bakso GT. Mas GT. Nah, ternyata saya tanya, GT itu apa? Ternyata kata dia awalnya GT itu apa? Ganteng. Gendut gitu. Padahal dia bilang gendut. GT itu gendut. Tapi saya tanya istrinya, GT itu ganteng katanya. Ya sudah, berarti itu yang mau ditambahkan. Tadi malam saya nyampe itu, tapi karena saya sudah pesen tiket juga ke Luwuk, jadi saya ke Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan. Tadi malam langsung dari bandara ke Bulukumba. Ternyata itu melewati 7 kabupaten. Mulai dari Maros, Sulawesi, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, kemudian Bantaeng, kemudian Bulukumba. Dari 7. Tadi malam nyampe jam 1, terus ngobrol sampai jam 2, tidur sebentar, terus kemudian subuh sampai sekarang. Dan saya sekarang harus berangkat ke Makassar karena ngejar pesawat yang ke Sulawesi Tengah. Karena sudah ditunggu yang di Morowali Utara. Jadi sedang berangkat ke bandara lagi. Perjalanan sekitar entah berapa jam ini nanti untuk ngejar pesawat ke Morowali Utara. Monggo, nanti dari Morowali Utara, nggak tahu nanti kemana lagi. Atau mau titip apa? Untuk dulur-dulur di Sulawesi Selatan, insya Allah kita akan buka cabang di 2 provinsi, di kabupaten ini, yakni di Bulukumba dan di Morowali Utara. Mudah-mudahan yang ngantar saya ini, yang dari Jeneponto ini juga mau mendirikan cabang juga. Bismillah. Sehingga di Sulawesi minimal ada 3 kabupaten. Jeneponto, Bulukumba, dan Morowali Utara. Ada yang tanyakan? Atau disampaikan? Ada? Gus. Silakan. Ada, Gus. Apa Pak Le? Ini Gus, Allah ini langit itu sudah penciptaannya Allah sendiri. Kenapa kok pakai demi langit, Gus? Oh, ya. Itu sebenarnya Allah sedang ingin meneguhkan. Jadi sumpah itu sebenarnya satu bentuk ekspresi kesungguhan, Pak Le. Satu bentuk ekspresi kesungguhan. Serius, gini loh. Demi langit yang aku ciptakan ini, nah gitu. Jadi untuk memberikan manusia itu penekanan, iki loh, ringekno, gitu. Jadi karena itu justru Allah nggak mungkin memakai sumpah dengan nama lain karena tidak ada yang menciptakan selain Allah. Maka barang-barang ciptaan yang pertama, yang kedua, apa yang disebut Allah itu sebenarnya sesuatu yang memang perintahkan untuk difikirkan. Ketika Allah menyebut misalnya tentang demi bintang, maka manusia sebenarnya diperintah untuk memikirkan tentang bagaimana penciptaan bintang. Kalau demi langit, maka Allah sebenarnya sedang memerintahkan kita untuk memikirkan bagaimana besar dan kuasanya Allah menciptakan langit. Jadi seperti itu, Balik. Oke, makasih. Cukup? Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat menyebarkan kebaikan di bumi Allah, mencari ridho Allah, mencari ampunan Allah, minta sehat jasmani rohani,
rezeki yang halalan thayyibah untuk bekal dunia sekedarnya saja, untuk akhirat semewah-mewah. Itu prinsip kita. Dan dengan begitu insya Allah kita akan diridhoi Allah. Semoga Allah menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al ahya'i astaghfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. Allahumma adha'na bala wal waba wa hasbina. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا كنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على محمد الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا